Begitu tereskalasi, itu sebenarnya kemanapun pelaku pasti kita akan kejar. Pelaku itu tertangkap less than 24 hours. Di Grab ini, istilahnya nih kita balapan nih Mas, dengan mereka yang selalu mencari celah untuk melakukan kriminalitas. Nah ini tuh kita nggak pernah nih ngasih tahu ke khalayak ramai. Setiap orang tanpa melihat gender atau apapun juga itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan income. Halo Mbak Neneng, apa kabar? Baik Mas, Mas sendiri gimana kabarnya? Kabar baik nih. Sedang punya waktu ngobrol nggak Mbak? Bisa dong ngobrol sama Mas Inu, masa nggak bisa? Kebetulan hari ini saya lagi mantau pelatihan driver nih di Grab Excellence Center. Tapi udah hampir selesai sih. Ada yang bisa dibantu Mas Inu. Wah, berarti lagi di Jakarta ya? Saya penasaran nih sama kasus yang lagi viral yang kemarin. Makanya mau ngobrol sama Mbak Neneng. Kalau gitu kita ketemu buat ngobrol di sini aja gimana Mas? Di kantor Grab? Oh bukan di kantor Grab. Saya lagi di fasilitas training buat driver kita. Nanti saya kirimin deh lokasinya ya. Oke, saya ke sana ya. See you. See you Mas Inu. Selamat sore Pak Wisnu dengan Adi dari GrabCar. Silakan Pak, mobil sudah siap. Mohon izin Pak Wisnu. Mohon cek kembali barang-barang, pastikan tidak ada yang tertinggal. Dan terima kasih telah menggunakan GrabCar Premium dengan saya Adi Witono. Sampai kembali, have a nice day Bapak. Thank you, Adi. Sudah diantar dengan selamat. Terima kasih. Halo. Halo Mbak Neneng, apa kabar? Kabar baik, thank Gimana, you. lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk ini nih, saya fokus buat pelayanan konsumen sama untuk keselamatan Grab. Sesuatu yang penting buat konsumen dan pelanggan Grab. Betul, thank you banget loh Oke. udah datang. Yuk, Ya. masuk yuk. Oke, Mbak Neneng. Ngobrol-ngobrol. Betul. Ini adalah Grab Excellence Center. I see. Grab Excellence Center. Jadi lagi sibuk di sini nih? Iya, tadi aku ngelihat pelatihan para driver. Karena ini adalah salah satu tempat pelatihan driver yang face to face. Oke. Gitu. Jadi dapat pengalaman langsung, experience langsung Iya. ya. Tempat apa nih Mbak Neneng? Keren banget ini. Ini studio kita, Mas Studio? Inu. Ya, studio buat bikin materi-materi training yang kami lakukan buat para driver kami. Cukup sering berarti ada kegiatan di sini Mbak? Sering banget. Jadi baik untuk pembuatan training online maupun juga untuk training yang face to face. Tadi kan Pak Sidul lihat di bawah ya, tadi ada ya. banyak. Training kepada driver. Nah, kita ngomong driver kemarin ada isu yang sangat santer dan viral ya. Iya. Sebenarnya kejadiannya gimana tuh Mbak Neneng? Jadi sebenarnya memang kami tidak menyangkal bahwa ada keterlambatan eskalasi. Jadi dari hati yang paling dalam, saya sebagai wakil dari manajemen mohon maaf baik kepada korban maupun kepada
konsumen Grab yang merasa dikecewakan. Nah, kronologinya adalah seperti ini nih, Mas. Kronologinya adalah Senin malam itu ada laporan masuk ke customer service. Kemudian customer service merespons. Kemudian kami dan pelapor itu berhubungan, kontak. Nah, yang salah adalah baru 22 jam kemudian setelah kontak itu pelapor baru dikontak lagi. Ada jeda yang cukup panjang ya. Itu unacceptable. Dan itu sekali lagi saya mohon maaf baik kepada korban maupun kepada semua konsumen Grab yang kecewa. Nah, padahal SOP kami itu, Mas Inu, setelah ada laporan polisi, itu harusnya less than, jadi kurang dari 3 jam, itu kami harus mengontak pelapor. Itu adalah SOP kami. Nah, begitu tereskalasi, itu sebenarnya kemanapun pelaku pasti kita akan kejar. Nah, tapi yang paling berhak lapor polisi itu kan sebenarnya korban, Mas. Dan yang berhak menangkap itu adalah polisi. Kami tidak bisa menangkap. Nah, setelah pada kejadian ini pelaku itu tertangkap less than 24 hours. Jadi kurang dari 24 jam itu pelaku bisa ditangkap. Dan itu memang betul-betul hasil kerjasama antara Grab dengan pihak kepolisian dari Polrestabes Jakarta Barat. Nah, kami itu menurunkan Satgas, Satuan Tugas Khusus, dengan menggunakan teknologi, kami melacak di mana keberadaan pelaku. Jadi semuanya, Mas, teknologi, Satgas, dan tentunya dengan polisi. Dan kami berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat karena bisa dengan sigap dan bekerja sama dengan kami merespons gitu. Karena kalau nggak mungkin lah, Mas, less than kurang dari 24 jam itu bisa ditangkap. Jadi dengan bantuan teknologi tadi, kemampuan untuk men-track dan mengejar dan kemudian menangkap pelakunya tadi bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Polisi. Ada dugaan bahwa ini baru ditangani setelah viral, betul Mbak Neneng? Nah, jadi gini, Mas, semua laporan yang masuk ke Grab itu kami tangani. Baik itu viral maupun tidak viral, itu kami tangani. Nah, kalau Mas ini tahu bahwa laporan yang masuk ke Grab itu banyak banget. Pasti ya. Ada yang masalah misalnya, kok uang saya belum balik, padahal saya udah cancel nih, gitu, harusnya kan balik. Atau juga ada yang curian, bukan kecurian, ketinggalan di mobil, barang di mobil, common banget itu kan. Nah, terus ada juga hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi tapi dilaporkan. Itu banyak juga. Ada juga verifikasinya repot juga. Nah, itu makanya. Jadi kalau dikatakan, oh kalau baru viral baru ditangani. Ya enggak, karena gini. Karena kalau baik viral maupun tidak viral semua kami tangani. Nah, kalau viral ya semua tahu. Kalau yang nggak viral kita nggak bisa loh ceritain ke semua orang. Itu kan ada apa tuh namanya? Ada kode etik. Ya, ada privacy juga. Ada privacy juga. Dan sebenarnya satuan tugas kami ini, Mas Inu, biasanya sampai ke kejadian itu maksimum 1 jam. Dan kami punya satuan tugas itu di 60 kota dan kabupaten di seluruh wilayah yang ada Grab. Nah, ini tuh kita nggak pernah nih
ngasih tahu ke khalayak ramai. Jadi dengan SOP yang sama semua, dengan SOP semua standar operasionalnya semua sama. Jadi mereka akan langsung ke kejadian less than 1 jam. Contohnya Mas Inu tahu, karena viral juga waktu kemarin tabrakan di tol lingkar luar, dalam kota gitu kan. Itu dalam waktu setengah jam, Satgas itu langsung ke sana dan kami tangani, kami bawa korbannya ke rumah sakit, drivernya juga, dan semuanya kami tangani segera gitu. Itu bentuk tanggung jawab yang diberikan Grab kepada pengguna ya? Pada pengguna, maupun kepada driver. Kalau drivernya yang kecelakaan, itu juga Satgasnya datengin driver. Kalau penanganan yang dilakukan oleh Grab ketika kejadian kemarin cukup viral dan kemudian ada perasaan bahwa memang agak terlambat menangani, apa yang kemudian dilakukan oleh Grab, Mbak Neneng? Jadi pertama-tama kan kami waktu itu berjanji bahwa semua kami perbaiki. Yang pertama adalah staf yang menangani itu kami bebas tugaskan. Ada efek jerahnya ya? Efek jerah lah. Salah, karena biar bagaimana itu salah gitu kan. Yang kedua, SOP-nya kami review semua dan kami perbaiki lagi. Supaya tidak ada ruang. Supaya tidak ada ruang, karena itu terus-terusan kami lihat, kami review, kami perbaiki. Dan tentunya ini kami perbaiki, kemudian kami training semua, semuanya kami training lagi, dan semua harus refresh training supaya nggak salah lagi, gitu kan. Terus yang berikutnya juga sekarang kami membuat fitur buat yang in charge dan manajernya, supaya kalau lebih dari 1,5 jam dia belum handle itu ada notifikasi ke atas. Jadi ada yang mengingatkan terus gitu. Karena mungkin lagi ngantuk jam 12 malam. Karena itu operasi 24 jam. Operasinya kan 24 jam. Jadi yang seperti itu kita benar-benar perhatikan, Mas. Jadi ruang yang kemudian didapat dari peristiwa ini sebenarnya di dalam sebenarnya kesempatan untuk melakukan perbaikan terus-menerus ya, Mbak Neneng ya. Betul. Dan perbaikan itu tidak hanya SOP kan, Mas. Ada juga dengan menggunakan teknologi. Apalagi yang harus kami lakukan. Gimana caranya supaya juga dengan teknologi itu kemungkinannya terus diperkecil. Gitu. Upaya untuk mencegah adanya ruang entah kejahatan atau ketidakamanan bagi pengguna dengan teknologi bisa diminimalkan. Bisa diminimalkan. Lalu untuk upaya yang kemudian dilakukan bersama-sama dengan tim ya di Grab gitu, bersama driver, dan tempat ini kan menjadi kayak senternya ya, Mbak Neneng. Bisa diceritakan apa yang kemudian dilakukan untuk tadi kan ada refreshment untuk semua driver lagi kepada pengguna dan juga dari lingkaran di dalamnya sendiri juga, Mbak Neneng. Apa yang kemudian dilakukan? Jadi gini, Mas, kami biar bagaimanapun juga driver, merchant semua itu kan manusia. Manusia itu kompleks kan, Mas. Persis. Jadi training adalah satu hal, tapi yang kami lakukan juga adalah kami melakukan tes psikologi buat para driver, karena itu berkala dari awal atau ada berkala? Berkala, Mas. Berkala. Dan setiap kali diperbaiki. Jadi yang pertama adalah tes psikologi itu face to face. Karena kan ada tes psikologi online, enggak, yang ini face to face. Untuk lebih utuh mengenali ya. Dan dalam perjalanannya terus kami tingkatkan, karena kami selalu gimana caranya kami mengetahui kecenderungan seseorang untuk melakukan apakah itu kriminal, apakah itu social violence. Jadi ini kami lakukan. Dan kejadian ini kemarin juga membuat kami untuk nge-push lebih banyak lagi driver-driver itu di tes psikologi dengan metode yang
lebih baru. Oke, Ya. untuk bisa mencegah atau mengantisipasi kalau ada Untuk ruang. bisa mengantisipasi. Sehingga gini, kalau ada kecenderungan ya, Trennya bisa dilihat gitu itu kami akan memastikan bahwa si individu itu harus mengikuti training face to face. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memastikan kami monitor dengan seksama individu-individu yang kami lihat ada kecenderungan berdasarkan tes psikologi. Kan bisa false positif juga kan Pak. Jadi kami tidak menjudge mereka, tapi kami mengantisipasi sehingga mereka memperkecil ruang dan mereka di training. Karena berdasarkan riset dan experience kami, yang mengikuti training face to face untuk keselamatan itu kecenderungannya berkurang. Itu semua pakai research dan pakai data. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami berkolaborasi dengan Fakultas Psikologi UI untuk terus mendevelop tes-tes seperti ini, tes psikologi. Kan sesuatu yang baru pasti kan buat ilmu juga kan. Dan sebenarnya karena kami juga banyak data kan. Jadi diuntungkan juga sebenarnya fakultas psikologinya. Sama-sama senang lah gitu. Karena ini sesuatu at the end of the day buat seluruh masyarakat Indonesia kan, Mas. Betul. Karena mayoritas menggunakan layanan dari Grab ini. Betul. Betul. Mbak Neneng, dengan segala respon dan tahapan-tahapan yang dilakukan tadi, apakah itu bisa menjamin kejadian serupa nggak terulang di waktu yang akan datang? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Ido yang ini, saya mau menambahkan sesuatu mengenai yang tes psikologi face to face tadi. Yang database tadi membentuk sesuatu yang kita dapat poinnya. Betul. Nah, yang melakukan tes psikologi face to face di ride hailing industry itu hanya Grab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah puluhan ribu driver yang kami tes psikologi itu dan dalam waktu dekat akan mencapai ratusan ribu. Nah, ini membuktikan kan Mas bahwa kita benar-benar serius loh untuk masalah keamanan dari baik pengguna maupun dari drivernya. Jadi kedua belah pihak selalu kami pikirkan. Dan dengan itu semua, apakah tadi pertanyaan saya, apakah bisa menjamin ini tidak akan terjadi waktu yang akan datang? Sebenarnya yang saya bisa jamin Mas, itu adalah kami selalu akan memastikan bahwa teknologi untuk safety di Grab itu adalah yang paling advance. Dan saya juga akan berjanji bahwa apapun itu, kami tidak akan pernah menutup-nutupi kalau ada kasus apapun. Makanya kita ngobrol kan, nggak ditutup-tutupin. Tapi kami pastikan bahwa teknologi kami itu adalah selalu yang paling advance buat keselamatan baik pengguna maupun driver. Gitu. Nah, dengan langkah yang dilakukan, lalu melihat apa yang sudah terjadi gitu ya, apa rencana jangka panjang dibuat oleh Grab ke depan? Sebenarnya gini Mas, untuk yang kami lakukan dengan teknologi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kami membuat yang namanya Audio Protect. Audio Protect itu adalah memastikan bahwa di dalam kendaraan itu pembicaraan antara driver dan penumpang itu direkam. Tadi Audio Protect dan Mas Inu waktu naik Grab Premium tadi melihat nggak ada pertanyaan, karena itu adalah konsen dari penumpang bahwa
apakah oke untuk direkam, gitu kan. Jadi kami memastikan bahwa ada konsen dari penumpang, ada konsen dari driver untuk supaya merekam pembicaraan. Karena kalau saya boleh himbau semua penumpang, pengguna, tolong diokekan. Karena itu akan membuktikan dan kita bisa mendengarkan kalau ada permasalahan. Gitu. Seperti contoh yang tadi saya contohkan kepada Mas Inu tuh tadi yang katanya sexual violence, padahal ternyata hanya emosi kekesalan karena dikatakan kenapa masih pakai cash, sekarang zamannya udah cashless. Gitu kan. Kalau nggak kan susah, Mas. Kalau tidak ada audio protect. Ini adalah menjadi bukti. Tetapi sekali lagi kami memastikan bahwa kami mendapat konsen dari si pengguna. Kalau driver mereka sudah memberikan konsen. Karena itu SOP yang mereka itu SOP. lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tombol darurat. Nah, kami sudah ada tombol darurat di aplikasi. Jadi kalau Mas Inu tadi di perjalanan ada safety center. Nah, kalau Mas Inu klik itu ada ride sharing, share rides. Jadi kalau Mas Inu lagi di perjalanan, kirim ke siapapun yang Mas Inu percaya, ini gue dalam perjalanan nih. Supaya dia bisa dilihat, bisa mantau. Tapi juga ada tombol darurat di situ. Nah itu tapi kan berarti jadi dua tahap gitu kan. Habis akan adjust itu untuk ditaruhnya nggak 2 kali, jadi kelihatan banget ini tombol darurat khusus gitu. Itu yang kedua, dan kami juga selalu ingin memastikan gitu ya bahwa setiap pengguna itu menuliskan emergency contact di aplikasi karena masih banyak yang belum menuliskan emergency contact karena itu penting banget. Begitu pencet emergency button itu sebenarnya langsung terhubung juga ke yang emergency contact. Saya harus segera ngecek aplikasi itu apakah saya sudah masukkan emergency juga. Coba tahu di mana enggak. Jadi dengan semua tahapan dan semua upaya untuk membuat pelanggan atau pengguna dan driver memberi keamanan yang lebih, berarti bisa disimpulkan naik Grab sekarang jauh lebih aman, akan jauh lebih aman lagi ke depan. Insya Allah, Mas, aman. Karena dari data itu membuktikan bahwa 0,001% itu yang bermasalah. 99,99% itu oke, itu aman. Tapi kami juga sadar 0,001% itu pun adalah harga yang mahal buat keamanan penumpang. Jadi di Grab ini istilahnya nih kita balapan nih Mas dengan mereka yang selalu mencari celah untuk melakukan kriminalitas. Tapi saya memastikan bahwa kita sangat serius dan tidak main-main untuk urusan keamanan dan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang. Tadi saya pas datang ke sini banyak sekali perempuan loh, Mbak Neneng. Entah itu atau pelatihan atau ada kegiatan apa di sini terkait dengan perempuan? Sebenarnya kalau kami untuk perempuan di driver kami juga punya pelatihan khusus untuk driver-driver perempuan, gitu kan. Kami semua tuh inklusif, Mas. Jadi inklusif kami baik untuk perempuan maupun untuk people disability. Jadi itu tadi ada ruang setara tadi. Ada ruang setara tadi, gitu. Kalau untuk perempuan yang kami lakukan untuk driver perempuan itu kami punya komunitas-komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua juga feature-feature yang bisa membuat para driver perempuan juga untuk bisa memilih sebenarnya. Apakah kalau driver 2 roda itu apakah mereka memilih hanya untuk mengantarkan makanan atau mengantarkan barang? Oh, dia bisa diatur ya? Bisa milih gitu. Karena ya itu tadi, kami semua inklusif, Mas.
Tadi banyak sekali insight yang saya dapat terkait peran perempuan dan inklusivitas yang diterapkan di Grab. Iya. Sebenarnya apa sebenarnya yang mau diperjuangkan di situ, Mbak Neneng? Sebenarnya yang mau diperjuangkan oleh Grab dalam inklusivitas ini adalah setiap orang tanpa melihat gender atau apapun juga itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan income, untuk bekerja. Jadi kalau saya sangat merinding, Mas, kalau saya lihat dari para driver perempuan atau merchant perempuan gitu ya, banyak sekali mereka yang single parent dan mereka dengan pekerjaannya sebagai driver Grab mereka bisa menyekolahkan anaknya, ada yang udah lulus, ada yang udah sampai master, gitu kan, dan itu sesuatu banget gitu loh. Ada satu driver di Surabaya namanya Ibu Dea, gitu ya. Dia mengumpulkan 300 ojol perempuan dalam satu komunitas, gitu kan. Inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, tanpa disuruh atau didorong oleh Grab gitu. Terus kemudian mereka nggak tanggung-tanggung, mereka bikin kayak produk UMKM yang sekarang bisa diekspor. Jadi kalau perempuan kita kumpul, fokus, bersatu, itu kita bisa. Gitu. Nah ini dekat dengan Hari Kartini nih, Mbak Neneng. Apa pesan Mbak Neneng sebagai perempuan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang sebenarnya juga merindukan ada ruang yang setara, ada inklusivitas untuk mereka bisa berkembang dan punya kesempatan dapat income tadi? Semua perempuan, saya percaya semua perempuan itu kuat dan mampu untuk menjalani perannya di segala peran, gitu. Dan kami juga mau menghimbau para laki-laki untuk mendukung perempuan, gitu, Mas. Dan keyakinan Mbak Neneng saya setuju juga, dan saya percaya perempuan. Kenapa itu saya menikah dengan perempuan? Karena dia kuat dan punya ruang yang besar untuk melakukan tugas-tugas yang sebenarnya juga bisa dilakukan dalam posisi mereka sendiri. Betul. Jadi saya terus terang sebagai wanita Indonesia, saya berterima kasih dari hati yang paling dalam kepada Ibu Kartini sih. Dan Ibu Kartini kalau kita lihat, kita rayakan di bulan ini, di bulan April, dan kita ngobrol dengan Kartini Indonesia Abad 21, Bu Neneng. Terima kasih Bu Neneng ya. Jadi Mbak karena ketemu nyebut Bu Kartini jadi menyebut Bu Neneng jadinya. Mbak Neneng nih biar lebih muda seperti layaknya Kartini waktu itu berjuang. Iya. Terima kasih banget Mas Inu. Makasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih juga saya dapat kesempatan untuk ini terbuka semua nih, transparan bagaimana Grab melakukan langkah-langkah yang responsif terhadap kejadian ya. Kita nggak bisa tolak, tapi tahapan untuk menyelesaikannya dan mengantisipasinya saya yakin akan memperbaiki kinerja dan keamanan dan keselamatan. Amin. Terima kasih banyak Mas Inu.